maka dia jual berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya, ternyata ya 3 kali lipat ini untuk memberikan kepada tetangga kiri dan kanannya. Setelah rumah itu laku dijual, umpamanya harga rumah 100, maka dia jual berapa? 300. 100 juta untuk tetangga sebelah kanan, 100 juta untuk tetangga sebelah kiri. 100 juta dia bawa. Kalau kita buat kayak gitu nggak laku rumah. Ya, siapa yang mau beli rumah dengan harga seperti itu? Ya, tapi intinya adalah seperti itulah perhatian mereka kepada tetangga. Ya. Wa min jumlati adabil muslim li jarihi, adapun di antara sejumlah adab seorang muslim atau sikap seorang muslim kepada tetangganya, yang pertama adalah adamu adiyatihi, yaitu tidak boleh mengganggu mereka. Ya, perhatikan ayyuhal ikhwah, tidak boleh mengganggu mereka biqaulin au fi'lin, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Allah Subhanahu wa Nabi SAW menyebutkan, menggandengkan di sini, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir dengan apa? Tidak mengganggu tetangga. Kenapa? Karena agama kita ayyuhal ikhwah itu erat kaitannya dengan hubungan sesama kaum muslimin. Oleh karena itu seorang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu dia beriman kepada akhirat, kemudian kita lihat dalam perangainya, kehidupan dia sehari-hari tidak mencerminkan akan iman kepada Allah dan hari akhir, maka ada khalal, ada kesalahan, atau bahkan kurang, atau bahkan dia salah di dalam memahami iman kepada Allah dan hari akhir. Karena apabila dia beriman kepada Allah, Allah mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Lalu bagaimana dia ya mengganggu tetangganya sedangkan ia mengatakan beriman kepada Allah? Ya, sedangkan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana dia dikatakan yaitu mengganggu tetangganya? Dia mengatakan bahwa saya beriman kepada hari akhir, akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Artinya adalah seorang mukmin yang dia meyakini akan adanya hari akhirat, bahwa dia akan bertemu dengan hari akhirat, bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak, dan akan ditimbang semua amalannya, akan dipertanyakan dan akan dihisab, maka dia mengetahui ya, atau dia mempersiapkan dirinya untuk hari tersebut. Di antaranya adalah yaitu berbuat baik kepada siapa? Tetangga, dan tidak mengganggu mereka. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan atau dengan sikap. Ya. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi SAW menyebutkan, demi Allah tidaklah ya seseorang itu beriman. Demi Allah tidaklah seorang itu beriman. Faqila lahu maka ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, man huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Artinya orang yang tidak beriman. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang tetangga, yaitu seorang muslim yang tetangganya enggak aman dari dia, enggak nyaman dari dia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ya subhanallah, kehidupan bertetangga, terutama di Batam ini, yang dinding kita dengan tetangga itu satu. Kalau roboh, udahlah nampak apa yang ada di sebelah. Kan seperti itu. Kita berbisik dari sebelah, bisa didengar oleh orang samping. Artinya adalah banyak hal-hal yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam kondisi seperti ini. Mulai dari halaman rumahnya sampai di dalam rumahnya, sampai ke belakang ke dapurnya. Karena dapurnya ada orang lain lagi. Ya, karena dapurnya dengan dapur tetangganya udah satu dinding lagi. Bahkan ketika dia membuka kepalanya, tampaklah kepala tetangganya, saking dekatnya seperti itu. Nah, ini harus lebih ekstra kita memperhatikan. Beda kalau di kampung kita.
Kalau di kampung kita jarak satu rumah dengan yang lain masih hitungan meter. Ya, ada yang setengah kilo, ada yang sekian puluh meter dan lain sebagainya, yang memungkinkan agak-agak lebih aman. Oleh karena itu seorang muslim terkadang contoh menghidupkan radio hang umpamanya. Ya, menghidupkan radio hang. Antum tahu radio hang adalah radio yang dakwah. Ya, lalu antum besarkan. Sedangkan tetangga kita tidak sensitif dengan suara, enggak bisa tidur. Fa ya subhanallah, ini termasuk idza'u al-jar, termasuk mengganggu tetangga. Jangan kita anggap bahwasanya dengan membesarkan suara agar tetangga kita dapat mengambil faedah, enggak. Itu sama kita dengan orang-orang di luar itu. Dia buat ngaji sampai jam 11 malam agar tetangga dapat faedah. Orang mau tidur, orang capek dan lain sebagainya. Fa ya subhanallah. Dan orang yang paling dahsyat mengganggu tetangga kita lihat sekarang ini, yaitu mereka yang sudah tidak ada kebutuhan di masjid, lalu dia buat suara-suara besar, apalagi nyanyi qasidah dan lain sebagainya. Demi Allah, ini bentuk mengganggu tetangga, dan dia akan bertanggung jawab. Ya, bahkan oleh karena itu mengaji pun seperti itu. Ya, mengaji seperti tadarrus malam Ramadan. Ya, dengan mikrofon. Sampai jam berapa? Sampai di saat orang sudah mau istirahat. Ini mengganggu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau dia mau, maka hendaknya dia mengaji dengan sendirinya tanpa mikrofon. Ya, kalau dia mau. Tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Nah, seperti itu. Pengalaman kami dahulu waktu kami masih sekolah di pesantren, biasa semangat mengaji sampai menjelang subuh, malam-malam Ramadan. Apa yang terjadi? Tiba hantaman besar seperti petir di atas atapnya seng ketika itu, rupanya tetangga melempar